Pernah tidak kamu itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu pandai menjelaskan Alkitab, begitu fasih berbicara tentang kasih, begitu dalam menjelaskan tentang teologi, tetapi tersandung kasus perselingkuhan, kekerasan, atau perilaku yang bertentangan dengan apa yang diajarkan? Lalu muncul pertanyaan yang mengganggu banyak orang. Kalau dia bisa menjelaskan firman dengan begitu baik, kenapa hidupnya bisa seperti itu? Bayangkan seorang dokter, dia tahu bahaya merokok, dia mengerti dampaknya bagi kesehatan, dia bisa menjelaskan semuanya secara ilmiah, tetapi bukan berarti dia otomatis hidup dengan sehat. Pengetahuan tidak selalu sama dengan praktek. Yang mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu adalah dua hal yang berbeda. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan rohani. Seseorang bisa memahami banyak ayat, bisa menguasai banyak teori teologi, bisa menjelaskan firman dengan begitu luar biasa, tetapi tetap bergumul dengan kelemahan karakter yang tidak pernah benar-benar dibereskan. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menganggap kepandaian rohani sama dengan kedewasaan rohani. Padahal keduanya itu berbeda. Ada yang sangat pintar menjelaskan firman, tetapi belum tentu ia mampu mengendalikan emosinya, belum tentu mampu menjaga kesetiaannya, ia belum tentu mampu menaklukkan egonya, karena pengetahuan memenuhi pikiran, tapi karakterlah dibentuk melalui proses yang panjang, disiplin, dan kerendahan hati. Kita itu sering melihat orang terkagum-kagum pada kemampuan berbicara seseorang. Kita terpaku oleh cara dia berkhotbah, kita mengagumi wawasannya, dan memang tidak ada yang salah dengan itu. Tapi masalah muncul ketika kita mulai menganggap manusia sebagai sosok yang begitu sempurna. Karena pada akhirnya, sehebat apapun kita, sehebat apapun seseorang, dia tetaplah manusia. Dia tetap bisa jatuh, dia tetap bisa salah, dia tetap membutuhkan pertobatan dan pengawasan dari orang lain. Ini puncak pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin pertanyaannya yang lebih penting bukanlah kenapa ada pengkhotbah yang jatuh, tetapi kenapa kita sering lebih mengagumi kemampuan berbicara daripada karakter seseorang. Karena karakter tidak bisa terlihat di atas panggung. Karakter itu terlihat di rumah, terlihat saat tidak ada kamera. Karakter terlihat saat tidak ada yang tepuk tangan. Karakter terlihat juga dari bagaimana seseorang yang memperlakukan pasangannya, anak-anak, dan orang-orang terdekatnya. Seseorang bisa memukau ribuan orang dalam 1 jam, tapi gagal mengasihi keluarganya selama bertahun-tahun. Dan itu adalah peringatan bagi kita semua. Nah, ini refleksi yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Jangan hanya kagum pada kecerdasan, jangan hanya kagum pada gelar, jangan hanya kagum pada kemampuan berbicara seseorang. Lihat juga kehidupannya, lihat kerendahan hatinya, lihat integritasnya, lihat bagaimana ia itu memperlakukan orang-orang yang paling dekat dengannya. Karena Tuhan itu tidak hanya mencari orang yang pandai berbicara tentang kebenaran, tetapi juga yang hidup dalam kebenaran. Dan pada akhirnya, pengetahuan itu bisa membuat seseorang dikagumi. Tapi karakterlah yang membuat orang layak dipercaya. Dan dunia hari ini tidak kekurangan orang yang bisa berbicara tentang kebaikan atau kebenaran. Dunia sedang membutuhkan yang lebih banyak orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran itu. Lebih baik kita memiliki pengetahuan yang sederhana, tapi karakter yang kuat, daripada memiliki pengetahuan yang luar biasa, tetapi kehilangan integritas dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.